Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Matla' syarah atas kitab Matan Isawuji. Sekarang kita akan menjelaskan terkait al-akas atau konversi. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa konversi dari mujabah kulliyah itu adalah mujabah juz'iyah dan argumennya sudah dijelaskan. Nah, sekarang akan menjelaskan terkait konversi dari mujabah juz'iyah. Konversi dari mujabah juz'iyah adalah mujabah juz'iyah juga. Wal mujabatul juz'iyatu dan adapun afirmatif partikular aidon juga tanakisuh ialah terkonversi apa al mujabah al juz'iyah mujabatan juz'iyatan pada afirmatif partikular. Jadi mujabah juz'iyah terkonversi pada mujabah juz'iyah. Bihadihil hujjati dengan argumen ini. Apa yang dimaksud dengan hadhil hujjah? Yang dimaksud dengan hadhil hujjah adalah dalilul iftirat. Karena Syekh Al-Abhari hanya menyebutkan satu argumen saja di dalam ini ketika beliau menjelaskan argumen dari mujabah kulliyah. Mujabah kulliyah terkonversi pada mujabah juz'iyah. Apa argumennya? Argumen yang disampaikan oleh Syekh Al-Abhari hanya satu, yaitu argumen iftirat atau argumen asumtif, dalilul iftirat. Nah, beliau juga mengatakan bahwa argumen dari mujabah juz'iyah terkonversi pada mujabah juz'iyah juga dengan argumen ini, yaitu dalilul iftirat. Ya, bihadihil hujjah. Cuman syarih yaitu Syekh Zakaria Al-Ansari menyebutkan dua argumen lain. Yang pertama disebut dengan dalilul akas atau burhanul akas, yang kedua disebut dengan burhanul khuluf sebagaimana di pertemuan sebelumnya ya. Sehingga secara keseluruhan ada tiga argumen bahwa mujabah juz'iyah terkonversi pada mujabah juz'iyah. Argumen pertama adalah dalilul iftirat atau burhanul iftirat. Yang kedua adalah burhanul akas. Yang ketiga adalah burhanul khuluf. Ini sama seperti argumen mujabah kulliyah terkonversi pada mujabah juz'iyah. Fa'aksu ba'dul insani hayawanun. Maka adapun konversi dari qadiyah ba'dul insani hayawanun, ba'dul hayawani insanun adalah ba'dul hayawani insanun. Jadi konversi dari ba'dul insani hayawanun adalah ba'dul hayawani insanun. Ba'dul insani hayawanun ini adalah qadiyah asal dan merupakan mujabah juz'iyah. Konversinya yaitu ba'dul hayawani insanun juga disebut atau juga berupa mujabah juz'iyah. Mujabah juz'iyah. Apa argumennya? Ini yang disebut dengan dalilul iftirat atau burhanul iftirat. Lianna karena sesungguhnya siapa kita najidu ialah mengasumsikan kita syai'an pada sesuatu.
atau individu, mausufan yang disifati bil hayawani dengan al hayawan, wal insani dan insan. Sehingga hasilnya fayakunu ba'dul hayawani insanan. Fayakunu maka ada, ini kurang ya, kurang ba'du. Fayakunu maka ada ba'dul hayawani insanan, apa sebagian hayawan adalah insan. Jadi hasilnya nanti ba'dul hayawan insanan. Bagaimana proses dari dalil iftirat ini? Prosesnya seperti ini. Di dalam qadhiyah asal yang menjadi maudhu di sini ba'dul insani hayawanun adalah al-insan. Ya. Jadi yang menjadi maudhu adalah insan. Nah, individu yang dicakup oleh insan diantaranya adalah Zaid. Nah, kemudian kita tarik Zaid ini untuk menjadi maudhu yang dipredikasikan dengan hayawan. Hayawan dipredikan kepada Zaid. Sehingga menjadi Zaidun hayawanu. Ini yang dimaksud dengan mausufan bil hayawan. Najidu syai'an mausufan bil hayawan. Anggap syai'an mausufan ini kita sebut Zaid, individu yang tertentu itu Zaid. Lalu kita predikasikan dengan hayawan sehingga menjadi Zaidun hayawanun. Ini adalah qadhiyah pertama yang kita jadikan sebagai muqaddimah surah. Kemudian Zaid ini kita predikasikan dengan insan sehingga menjadi Zaidun insanun. Ini adalah qadhiyah yang kedua yang kita jadikan sebagai muqaddimah kubra. Nah, susunan dua muqaddimah ini yaitu Zaidun hayawanun dan Zaidun insanun adalah qiyas minas syaklis salis. Bentuk ketiga, silogisme bentuk ketiga. Nah, natijah atau konklusi yang dihasilkan apa? Yaitu ba'dul hayawani insanun. Ba'dul hayawani insanun. Ini biar jelas ya. Zaidun hayawanun adalah muqaddimah surah. Muqaddimah kubranya adalah Zaidun insanun. Yang menjadi haddul awsat di sini adalah Zaid. Di dalam natijah haddul awsat ini dibuang. Sehingga konklusi yang dihasilkan atau natijah yang dihasilkan adalah ba'dul hayawani insanun. Nah, ba'dul hayawani insanun ini merupakan qadhiyah akas atau proposisi konversi dari ba'dul insani hayawanun. Ini bukti ya. Ini bukti atau argumen bahwa konversi dari ba'dul insani hayawanun adalah ba'dul hayawani insanun. Nah, ini adalah dalilul iftirat, dalil yang pertama. Dan yang kedua yang disebut dengan dalilul akas atau burhanul akas. Wali annahu dan karena sesungguhnya apa sya'an idza saduqa. Ketika benar, apabila benar ba'dul insani hayawanun, apa ba'dul insani hayawanun, lazimah maka pasti ayyasduqa apa harus benar ba'dul hayawani insanun, apa ba'dul hayawan insan. Wa illa ay wa illam yasduq ba'dul hayawani insanun, jika ba'dul hayawani insanun ini tidak benar sebagai akas, sebagai qadhiyah akas dari ba'dul insani hayawanun, la sadaqa naqiduhu maka sungguh benar naqiduhu apa kontradiksi ba'dul hayawani insanun. Maka kalau ba'dul hayawani insanun tidak benar, maka kontradiksinya pasti benar. Apa kontradiksi dari ba'dul hayawani insanun? Wahuwa dan adapun nakiduhu la syai'ah minal hayawani bi insanin, yaitu la syai'ah minal hayawani bi insan. Jadi kalau ba'dul hayawani ini tidak benar, maka kontradiksinya pasti benar, yaitu la syai'ah minal hayawan bi insan. Kemudian
Kalau la syai'a minal hayawani bi insan ini benar, maka konversinya pasti benar. Konversi dari la syai'a minal hayawani bi insan ini pasti benar. Apa itu? Yaitu la syai'a minal insan bi hayawan. La syai'a minal insan bi hayawan. Fayalzamuhu maka menyertai atau melekat hu terhadap la syai'a minal hayawan bi insan apa? La syai'a minal insani bi hayawan. Wa qad kanal aslu dan sungguh telah ada al aslu apa asal ba'dul insani hayawan. Ini qadhiyah asal maksudnya. Wa qad kana dan sungguh telah ada al aslu apa qadhiyah asal ialah ba'dul insani hayawan. Ini berarti kan bertentangan. La syai'a minal insani bihayawan bertentangan atau terjadi tanakut dengan ba'dul insani hayawanun. Sementara di awal sudah ditegaskan bahwa ba'dul insani hayawanun ini benar. Nah, berarti kan ini terjadi kontradiksi. Kalau ba'dul insani hayawanun benar, maka la syai'a minal insan bihayawanin pasti salah. Sebaliknya, kalau la syai'a minal insan bihayawan yang benar, maka ba'dul insani hayawanun ini pasti salah. Ini terjadi tanakut akhirnya. Hadza adapun ini la syai'a minal insani bihayawanin khulfun ialah khuluf atau batil. Ya. Khulfun ialah batil karena terjadi tanakut. Ya. Ini adalah dalil yang kedua yang disebut dengan dalilul akas. Kenapa disebut dengan dalilul akas? Karena terjadi akas di dalam proses argumentasinya. Di mana terjadi akas yaitu la syai'a minal hayawan bi insan dikonversi menjadi la syai'a minal insan bi hayawan. Dalil yang ketiga, au yudhammu atau dikombinasikan hadan naqidu apa kontradiksi ini apa yang disebut dengan hadan naqid yang disebut dengan hadan naqid adalah la syai'a minal hayawan bi insan dikombinasikan pada apa ilal asli pada qadhiyah asal apa qadhiyah asalnya yaitu ba'dul insani hayawanun misalnya kita katakan seperti ini dalam bentuk kias. Ba'dul insani hayawanun. La syai'a minal hayawani bi insan. Saya ulangi lagi dalam bentuk kias seperti ini. Ba'dul insani hayawanun. Ini adalah muqaddimah surah. Kemudian muqaddimah kubronya apa? Yaitu nakid yang berupa la syai'a minal hayawani bi insan. La syai'a minal hayawani bi insan. Ini merupakan kias minas syaklil awal dalam bentuk pertama. Di dalam menghasilkan natijah, maka al-haddul awsat harus dibuang. Apa yang menjadi haddul awsat di sini yaitu hayawan. Hayawannya dibuang. Sehingga konklusinya menjadi ba'dul insani laisa di insan. Ba'dul insani laisa bi insan hasilnya. Nah, ba'dul insani laisa bi insan berarti ini salbus syai'i an nafsihi. Menafikan sesuatu dari sesuatu itu sendiri dan ini mustahil. Ini bertentangan dengan hukum identitas. Tidak mungkin sesuatu itu dinafikan dari dirinya sendiri. A adalah A. Tidak mungkin A bukan A. Seperti itu ya. Ini namanya hukum identitas. A adalah A. Ini hukum identitas. Sementara kalau kita mengatakan A bukan A, maka ini yang disebut dengan salbus syai'i an nafsihi. Salbus syai'i an nafsihi ini mustahil. Liantuja supaya terhasilkan salbus syai'i apa menafikan sesuatu, menegasikan sesuatu an nafsihi dari dirinya asyai.
kama sebagaimana sesuatu keterangan marroh yang telah lewat apa ma. Kama marroh sebagaimana keterangan atau sesuatu marroh yang telah lewat apa ma. Ini adalah penjelasan sekaligus argumen bahwa mujabah juz'iyah itu terkonversi menjadi mujabah juz'iyah. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.